Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Suka enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang kemarin baru terjadi di kota Jombang ya dulur-dulur. Jadi di kota Jombang terjadi sebuah bentrokan antar perguruan pencak silat ya. Lagi-lagi perguruan pencak silat. Yang dimana di sini melibatkan salah satu organisasi besar juga yang sampai masuk berita. Dengar ya gue. Jadi sebenarnya untuk kronologinya pasti tidak lain tidak bukan yaitu adalah bentrokan sesama perguruan pencak silat dulu. Tapi karena di sini yang dirusak adalah rumah warga, akhirnya warga desanya pun lapor ke pihak kepolisian yang akhirnya dari pihak kepolisian mengusut ditemukan 13 pelaku pengerusakan. Padahal kalau kita lihat kronologinya atau videonya sangat banyak sekali dulur-dulur. Tapi ya namanya di sini pihak kepolisian harus menindak tegas dan menentukan siapa tersangkanya atau provokatornya. Akhirnya di sini ditetapkanlah 13 anggota dulur-dulur. Anggota perguruan pencak silat maksudnya dulur. Oke, sebelum pembahasan kita lebih jauh lagi dulur-dulur, monggo dulurku kita simak video yang satu ini. Check it out. Polisi menangkap 13 anggota perguruan silat di Jombang, Jawa Timur karena melakukan penyerangan dan perusakan di 2 desa. 5 dari 13 anggota perguruan silat itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 dari 13 anggota perguruan silat ini dijadikan tersangka karena berbuat onar. Saya Kejadian bocah bermula kabeh. saat sejumlah anggota perguruan silat melakukan konvoi kendaraan bermotor dan melewati perkampungan. Kalau kita lihat di sini dari pagar Nusa itu lalu dulu. di desa Jogoloyo, sejumlah warga sempat panik dan memilih berada di dalam rumah. Sejumlah anggota perguruan silat ini juga melakukan hal yang sama di desa Perak. Dari aksi itu, 5 rumah rusak dan 2 warga desa terluka. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Gyadi Nugraha, meminta seluruh perguruan silat tidak kembali membuat onar dan juga mengganggu ketertiban masyarakat. Jika tetap dilakukan, polisi tidak segan menerapkan tembak di tempat. Oke, kita stop di sini dulu. Kita bahas mengenai bentrokannya dulu. Jadi di sini sudah ditetapkan 5 tersangka dari 13 orang yang tertangkap dulu ternyata ya. Dan kalau kita lihat dari video yang diviralkan oleh warga dan dilaporkan ke pihak polisian ini dulur-dulur, ini jelalah yang kesyuting di situ memang dari anggota Pagar Nusa. Ini kan kasihan organisasinya ya dulu. Sampai masuk di televisi swasta dulur-dulur. Banyak sekali yang memberitakan kejadian di Jombang ini. Ini soalnya parah dulur-dulur. Rumahnya rusak udah kayak Jombang disaster ya dulur-dulur. Jadi ya ini semoga menjadi pembelajaran karena kita lihat dari pelakunya wajahnya anak-anakan kabeh, bocah kabeh. Ini ngesakno sesepoi. Agar rusak ngajarkan baik, ngajarkan bagus. Tapi kenapa ini dengan anggota-anggota yang masih bocah-bocah ini bikin malu organisasi saja ya kan. Sangat disayangkan. Oke, kita lanjut. Saya ingin menunjukkan eksistensi dari perguruan. Kemudian juga kami menemukan unsur-unsur. Bentar. Aku kurang setuju bila dari pihak kepolisian menyebutkan alasan atau latar belakangnya ingin menunjukkan eksistensi dari perguruan. Pagar Nusa tanpa mereka ini udah eksis, Pak. Udah jaya, udah eksis, anggotanya banyak, besar ya kan. Tapi ini bukan menunjukkan eksistensi, justru malah membuat malu organisasi, Pak. Jadi memang udah oknum, Pak, seperti ini, Pak. Oke, lanjut dulu. Unsur provokasi, yakni merebut atribut untuk melaksanakan penyusupan kepada perguruan lain. Nah, alasan ini bisa diterima karena baru kejadian di Kali Tidung kemarin di Bojonegoro. Ini ada
oknum ya, nggak tahu dari preman atau dari mana, ini melakukan penusukan terhadap anggota persaudaraan Sejahtera dan menggunakan atribut Sejahtera. Kemungkinan bisa terjadi kala itu. Alasan ini bisa diterima dulu. Oke, kita lanjut dulu. Dan kami telah amankan 13 orang yang merupakan warga dari perguruan tersebut. Kemudian 5 orang telah kami tetapkan tersangka, dan sisanya kami laksanakan pendalaman hari ini. Kami sekali lagi menekankan, kami tidak melarang perguruannya, tapi apabila oknum dari perguruan tersebut melakukan keonaran apalagi berujung dan tidak pidana, kami tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terukur. Ngene Pak, ngene. Bahwasanya organisasi tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggotanya, ya kan? Apalagi sampai ranahnya ini sudah kriminal dulu. Perusakan ini kan udah kriminal. Jadi kalau misalnya mau ditindak secara hukum, sebetulnya tidak masalah, sah-sah saja, monggo. Tidak hanya dari Pagar Nusa, perguruan apapun. Mana ada pengurus cabang atau pengurus pusat turun untuk membela anggotanya yang melakukan tindak kriminal? Gak ada dulu, gak ada. Nah, ini terjadi seperti ini, seakan-akan yang disudutkan adalah perguruan Pagar Nusanya. Jadi kalau misalnya mau ditindak sebenarnya ya monggo, karena apa yang mereka lakukan ini pun juga di luar agenda organisasi. Yang ada malah mereka melakukan ini bukan membuat organisasi makin eksis, malah membuat malu. Saya yakin anggota yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Jadi dari video ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Bahwasanya saya yakin kronologi kejadian ini latar belakangnya adalah yang nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah ya dulur-dulur. Tapi intinya ya saling serang antar perguruan sama anggota perguruan. Tapi efeknya itu ya ke warga atau masyarakat dulur-dulur. Rumahnya rusak, ya kan? Semuanya rusak. Ini mau minta pertanggungjawaban sama siapa? Sama organisasi. Mau organisasimu mengganti rugi atas apa yang kalian perbuat? Jadi ini organisasi atau perguruan apapun ya dulur-dulur. Setelah moroninggon latihan ya kan, sambung sak lempok ya gak apa-apa. Ini kan teman-teman ini oleh opo ya kan, malah ngerusak omahe warga. Benar musuh kalian, mungkin alasan kalian yang saya musuh ini adalah anggota-anggota yang rasis, anggota-anggota yang di sini intinya bukan dari perguruannya, tapi dari komunitas dan sebagainya. Tapi efeknya ini, masyarakat juga merasakan efeknya. Kemarin di Wonorejo kayak gimana ya kan, hancur semua rumah lu gitu. Jadi seperti itu ya dulur-dulur ya. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, dan semoga doa kita bersama tidak terulang lagi di tempat lain. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat.